Bagaimana kabar kalian hari ini? Bisa Jeng harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks cerpen itu. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus. Ya, bisa Jeng harap pembelajaran hari ini bisa membuat kalian semakin paham tentang langkah-langkah menulis cerpen dan kalian bisa menciptakan satu karya menulis cerpen secara baik dan benar. Langkah-langkah menulis teks cerpen yang pertama yaitu kalian harus menentukan tema terlebih dahulu, lalu menentukan sudut pandang, setelah itu menentukan tokoh dan perwatakannya, lalu menentukan latar, yang kelima menyajikan peristiwa, kemudian yang keenam menuliskan paragraf pertama yang menarik, terakhir adalah menyunting. Mari kita lihat langkah satu persatu tentang menulis cerita pendek. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Kita tahu anak-anak, tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Paling penting adalah menentukan temanya. Kalian ingin tema apa? Misalkan tentang persahabatan atau tentang ketuhanan. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan ketika akan menulis sebuah cerita pendek atau cerpen adalah kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kalian harus menentukan sudut pandang. Nah, apa itu sudut pandang? Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya tersebut atau pengarang berada di dalam cerita. Namun bisa juga hanya menjadi pencerita saja atau pengarang berada di luar cerita. Nah, sudut pandang dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu sudut pandang orang pertama, pelaku utama, sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, lalu sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Miss Aceng akan mengulas kembali materi tentang sudut pandang supaya kalian lebih paham dan lebih mantap lagi untuk menulis cerpen. Sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita. Bisa tokoh utama atau tokoh pembantu. Lalu, salah satu ciri sudut pandang orang pertama adalah penggunaan kata ganti aku dalam cerita. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama sering juga disebut sebagai sudut pandang akuan. Sudut pandang orang pertama terbagi lagi menjadi dua anak-anak, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama, tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita, dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh pendamping atau pembantu saja. Nah, mari kita lihat penjelasan tentang sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang ketiga, pengarang berada di luar cerita. Artinya, dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tak ubahnya seperti dalang atau pencerita saja. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau nama-nama tokoh. Oleh sebab itu, sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan. Sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang mengetahui segala tingkah laku, perilaku, keadaan lahir, dan batin tokoh cerita. Dan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, artinya pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Nah, anak-anak bisa aja merekomendasikan kepada kalian untuk menjadi penulis pemula itu sebaiknya menggunakan sudut pandang orang pertama karena lebih mudah seperti itu. Tapi kalau kalian ingin menggunakan sudut pandang orang ketiga juga boleh. Jadi ketika kalian menulis harus diingat ada dua sudut pandang yang harus kalian gunakan. Mau sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga, pilih salah satu. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menulis cerpen yaitu kita harus menentukan tokoh dan perwatakannya. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan, memiliki sifat atau watak di dalam berbagai peristiwa dalam cerita.
Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 anak-anak, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh itu dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, biasanya ini sebagai tokoh baik, lalu tokoh antagonis atau tokoh jahat, dan tokoh tritagonis, yaitu sebagai penengah, tokoh sebagai penengah. Baik, jadi ketika kita menulis cerita pendek, tentukan dulu tokoh protagonisnya anak-anak. Mengapa tokoh protagonis? Karena protagonis dalam cerita yang kita tulis belum tentu narator atau dia selalu orang baik dalam cerita. Sebaliknya, protagonis adalah orang yang bisa membuat keputusan yang mendorong cerita tersebut menjadi seru. Biasanya untuk mengetahui protagonis adalah dengan menemukan satu karakter yang banyak memberi makna pada cerita tersebut supaya ceritanya menjadi seru anak-anak. Jadi tentukan dulu tokoh protagonisnya, setelah itu tokoh antagonis dan tritagonis. Tapi kalau kalian dalam cerita kalian hanya ada 2 tokoh, boleh saja seperti itu. Tentukan tokoh protagonisnya dulu, kemudian tokoh antagonisnya siapa, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan latar. Kalian sudah tahu latar adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakukan atau peristiwa dalam cerita. Nah, latar ini terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, kemudian latar tempat, dan latar suasana. Kalian bisa membuat cerita atau membuat cerpen menggunakan latar-latar tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu menyajikan peristiwa. Bagaimana cara menyajikan peristiwa? Yaitu yang pertama, kita harus menentukan alurnya dulu. Seperti yang kita ketahui dalam menyajikan peristiwa, kita harus mengetahui alur. Alur adalah rangkaian atau jalinan antar peristiwa atau lakuan dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kita sudah belajar ya pada pembelajaran yang lalu kalau alur itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang kedua yaitu mengingat beberapa kejadian atau spontanitas. Jadi ketika kita menulis cerpen, kita bisa mengingat kembali beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita atau siapapun yang berada dalam cerita pada tulisan dasar yang telah kita buat. Ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam menulis anak-anak. Kalau perlu, buatlah sedikit tulisan terpisah mengenai kejadian-kejadian yang kita tulis. Bisa juga kita tidak mengingat beberapa kejadian, tapi kita menulis secara spontanitas. Jadi idenya itu spontan, artinya adalah mendadak seperti itu. Ketika kita melihat suatu kejadian, kita bisa langsung menulis sebuah cerita. Nah, yang keenam yaitu langkah yang selanjutnya, menuliskan paragraf pertama yang menarik. Sebagai penulis tentunya kita harus dapat memberikan satu hal menarik pembaca pada awal tulisan. Hal tersebut merupakan hal yang sangat penting karena paragraf pertama mempunyai kekuatan besar anak-anak untuk menarik minat, dan paragraf selanjutnya adalah lika-liku dari alur cerita sebuah cerpen. Jadi bagaimana kalian membuat paragraf pertama itu mendapatkan magnet yang kuat sehingga pembaca ketika membaca paragraf pertama kalian itu merasa seperti ingin terus membaca cerita kalian, penasaran seperti itu. Nah, ini adalah efek dari menuliskan paragraf pertama yang menarik supaya pembaca mengetahui, kemudian bisa jalan ceritanya menarik, kemudian paragraf pertamanya jadi harus dibuat semenarik mungkin supaya menarik minat pembaca. Seperti itu ya cara membuatnya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah menyunting. Hal yang tidak kalah penting yaitu menyunting. Menyunting teks bertujuan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis dalam membuat tulisan sehingga kualitas tulisan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini penting anak-anak. Jadi ketika kalian sudah membuat cerpen, sudah selesai, nah kalian harus menyuntingnya. Menyunting terlebih dahulu mengedit tulisan kalian. Setelah itu kalian bisa menyuruh orang lain atau meminta tolong orang lain, guru kalian, boleh teman kalian untuk menyunting hasil karya kalian. Itu untuk membuktikan bahwa tulisan kalian itu semakin hari semakin baik seperti itu. Itu adalah fungsi dari menyunting. Jadi memperbaiki tulisan kalian yang salah, bisa salah mungkin dari segi ejaannya ataupun tanda baca, kalimatnya padu atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti itu anak-anak. Jadi langkah-langkah
menulis cerpen. Jadi kita bisa tahu letak kesalahan kita dan kekurangan kita dari cerpen yang kita buat, karena tentu saja ada komentar dan kritik di dalamnya. Jadi ketika tulisan kalian dikritik, kalian tidak boleh emosi ya, kalian tidak boleh marah seperti itu, karena dengan tulisan kita dikoreksi oleh orang lain, itu tandanya tulisan kita akan semakin baik nanti ke depannya, dan agar kualitas kita dalam menulis juga semakin baik ke depannya. Seperti itu anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang langkah-langkah menulis cerpen. Miss Ajeng harap kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini, dan setelah ini akan ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan. Miss Ajeng selalu menghimbau kepada kalian dan mengingatkan kepada kalian untuk selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak jika kalian harus bepergian atau harus keluar rumah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan tetap semangat belajar di rumah, jangan malas-malas, dan tetap melakukan aktivitas yang lain di rumah, membantu orang tua ataupun melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih untuk partisipasi kelas 9. Sampai jumpa, sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya.